Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai isolasi pada kasus COVID-19 varian Omicron. Kasus probable dan konfirmasi Omicron, baik yang bergejala maupun yang tidak bergejala, akan melakukan isolasi. Di mana tempat isolasi, jika kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat sampai kritis, maka perlu dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Ketika kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala ringan dengan disertai komorbid, misalnya ada penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit gula, penyakit gagal ginjal, penyakit autoimun, penyakit hipertensi, penyakit kanker, dan penyakit degeneratif lainnya yang penyakit komorbidnya yang tidak terkontrol, maka dapat dirawat di rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat atau rumah sakit yang penyelenggara pelayanan COVID-19. Gejala klinis untuk konfirmasi COVID-19 varian Omicron pada prinsipnya sama dengan gejala klinis COVID-19 varian lainnya. Kasus konfirmasi COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah. Apa itu syarat klinis? Jika usianya lebih dari 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dapat mengakses telemedicine atau layanan lainnya, kemudian berkomitmen untuk tetap isolasi sebelum diizinkan keluar. Kemudian syarat rumah, dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik jika lantainya terpisah. Ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni kamar lainnya dan dapat mengakses pulse oximeter, jadi alat yang untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh. Jika pasien tidak memenuhi syarat klinis dan syarat rumah, maka pasien harus melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat. Selama isolasi, pasien harus dalam pengawasan puskesmas dan satgas setempat. Isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta yang dikoordinasikan oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Untuk pasien yang dirawat di rumah sakit dan sudah mengalami perbaikan klinis, dilakukan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali dengan jarak pemeriksaan 24 jam. Apabila hasilnya positif, maka lokasi isolasi pasien dipindahkan ke fasilitas isolasi terpusat dan melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat rumah dan kriteria isolasi. Kemudian kasus konfirmasi COVID-19 bagi warga negara Indonesia yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri dapat menggunakan bukti identitas berupa paspor atau surat jaminan pelayanan dari pimpinan rumah sakit untuk dirawat di rumah sakit lapangan atau rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Sebaiknya pelaku perjalanan luar negeri dengan gejala ringan atau tanpa gejala isolasi dilakukan tempat isolasi khusus untuk luar negeri, sedangkan pelaku perjalanan luar negeri dengan gejala sedang dan berat dilakukan isolasi di rumah sakit. Kapan dinyatakan selesai isolasi atau sembuh? Pada kasus konfirmasi COVID-19 yang tidak bergejala, diisolasi selama minimal 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Kemudian pada kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala, ditambah sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Dengan demikian, untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 hari atau kurang harus diisolasi selama 13 hari. Dalam hal masih dapat gejala setelah 10 hari, maka isolasi masih dapat dilanjutkan dengan
sampai hilangnya gejala tersebut ditambah 3 hari. Jadi ketika kita masih ada batuk, pilek, atau sesak, ini contohnya ya, berarti kita perlu menambahkan 3 hari. Dari 10 hari jadinya 13 hari. Pada kasus konfirmasi COVID-19 yang sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isoman, dapat melakukan pemeriksaan PCR pada hari ke-5 dan ke-6. Selang waktu pemeriksaan 24 jam. Jika hasilnya negatif, CT lebih dari 35 atau 2 kali berturut-turut dinyatakan selesai isolasi. Dan pembiayaan untuk pemeriksaan ini dilakukan secara mandiri. Pada kasus konfirmasi COVID-19 yang sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isoman, akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan PCR pada hari ke-5 dan 6 dengan selang waktu 24 jam, maka pasien harus melakukan isolasi sebagaimana kriteria selesai isolasi, yaitu isolasi dilakukan selama 10 hari sejak munculnya gejala, ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari sejak bebasnya gejala demam dan gangguan pernapasan. Terima kasih, semoga bermanfaat.